Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Dermawan, NIM 19026120 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi UAS preservasi dan konservasi. Materi yang pertama yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi untuk arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial geografis. Yang kedua itu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari kata bahasa Latin. Selanjutnya itu tinta dan fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku misalnya. Buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Selanjutnya tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna ataupun tumbuhan, maupun darah hewan yang dapat dipergunakan sebagai tinta. Materi selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Langkah yang pertama yaitu menambal. Menurut Perpustakaan RI, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dilakukan dengan bubur kertas, topuk, atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua itu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. 3. Penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Dan yang keempat, penyangan. Penyangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyangan dilakukan agar bahan pustaka tidak sesuai diganti dengan bahan pustaka yang baru. Materi selanjutnya yaitu perawatan dan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan meresepsi atau menjilid kembali. Penjilitan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik, sekaligus mempertahankan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Tujuan dari penjilitan yang pertama yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, yang kedua memudahkan penggunaan bahan pustaka, yang ketiga mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Kertas yang digunakan untuk penjilitan yang pertama itu kertas converor, yang kedua kertas kissing Samson, yang ketiga karton board, yang keempat karton milboard, yang kelima kertas marmer, yang keenam linen. Model-model penjilitan yang pertama yaitu jilid hardcover, yang kedua jilid softcover, yang ketiga jilid kaye, yang keempat jilid dengan tanda, yang kelima jilid lem punggung, yang keenam jilid spiral, dan yang terakhir jilid lakban. Materi selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Yang pertama itu mikrofilm atau mikrofotografi. Ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Misalnya yang ada 8 mm, 16, dan sebagainya. Dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan, yang pertama itu melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, yang kedua menyelamatkan koleksi yang sudah hangus atau rusak, yang ketiga melengkapi koleksi yang tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, yang keempat mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, dan yang kelima menghemat uang dalam pengiriman, dan yang terakhir mengurangi kerusakan. Yang kedua CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu
perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Materi yang ke-15 yaitu prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dalam bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alasan alih media ini yaitu karena informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi, maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Keuntungan dari penggunaan alih media ini yaitu pertama meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Dan yang terakhir, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Prosedur alih media yang pertama ada koleksi buku, yang kedua majalah atau jurnal, dan yang ketiga teknologi tepat guna. Materi selanjutnya yaitu materi 16 penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka yaitu mempercepat proses temu kembali informasi. Yang kedua, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, up to date. Yang ketiga, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Yang tujuan penyiangan bahan pustaka yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. Fungsi penyiangan bahan pustaka ini yang pertama yaitu menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membuat lokasi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, dan yang kelima menambah minat pemustaka untuk datang. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka ada 4. Yang pertama yaitu adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang terakhir, masih ada prosedur yang rumit terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas adanya kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.